Stay away from me. Tell it like it is. Setelah resmi terpilih sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat, Partai Republik Donald Trump menyampaikan pidato penerimaan sebagai kandidat Presiden. Untuk mengetahui apa saja yang disampaikan Trump, kita bergabung dengan tim VOA. Nova Purwadi langsung dari Ohio, Amerika Serikat. Nova, apa saja yang disampaikan Donald Trump dalam pidatonya? Ya, Lovi dan pemirsa Ainus, bila Anda lihat di belakang saya sedang terjadi pembersihan dari balon-balon yang dijatuhkan dari langit-langit arena konvensi ini. Ini dilakukan setelah Donald Trump menyampaikan pidatonya yang antara lain resmi menerima nominasi dari Partai Republik untuk menjadi capres dalam Pilpres November. Dalam pidatonya, Donald Trump berkali-kali menekankan bahwa ia memposisikan dirinya sebagai calon pilihan rakyat. Antara lain karena ia bukan politisi. Ia selalu menyalahkan segala kekacauan dan segala permasalahan baik di Amerika Serikat maupun di luar negeri, di negara lain adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh politisi dan dibutuhkan sosok seperti dirinya untuk menyelesaikannya. Ia berkali-kali juga menekankan perbedaan antara dirinya dengan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton yang ia sebut juga sebagai seorang politisi. Menariknya, pidato ini sebelumnya sudah bocor kepada pers sekitar jam 6. Biasanya memang ada embargo, tapi kali ini bocor dalam keseluruhannya dan ditayangkan dipasang di internet dan hampir keseluruhannya hampir mirip. Tetapi khas gaya Donald Trump, ia kadang-kadang agak sedikit ad-lib, ia kadang-kadang sedikit improvisasi. Salah satunya adalah ketika massa atau hadirin meneriakan lock her up atau kurung dia dalam kaitan dengan skandal email dari Hillary Clinton, di mana ia meminta mereka tenang dan ia menolak yel-yel seperti itu, dan ia hanya mengatakan jangan, pilih saya saja, kalahkan dia di TPS, begitu Lovi. Baik Nova, pidatonya cukup memukau. Namun apakah memang masih ada isu-isu pendatang apa yang kembali diangkat, Nova? Ya, Donald Trump kembali menekankan bahwa ia kembali menyatakan akan membangun tembok pembatas antara Amerika Serikat dengan Meksiko untuk membatasi pendatang datang. Dan tema anti-imigran yang datang tanpa dokumen ini juga kembali diangkatnya. Ia menuduh pemerintahan saat ini terlalu lunak terhadap pendatang yang datang ke Amerika tanpa dokumen sah dan justru mengorbankan hak-hak rakyat Amerika sendiri, warga negara Amerika sendiri. Ia mencontohkan salah satu korban pembunuhan yang dibunuh oleh seseorang yang datang ke Amerika tanpa dokumen. Ini memang menjadi salah satu tema bahwa ia mengatakan bahwa status quo alias Presiden Barack Obama membiarkan hal-hal seperti ini dan juga membiarkan dunia internasional kacau, termasuk diantaranya Timur Tengah dengan kekacauan di Suriah, Libya, Irak, dan negara-negara lain. Ia juga menyoroti politik luar negeri Barack Obama antara lain terkait perjanjian nuklir dengan Iran yang dianggap melemahkan Amerika Serikat dan justru menguatkan Iran. Dan sebagian dari kebijakan luar negeri ini tentunya diberlakukan saat Hillary Clinton menjadi Menlu, sehingga bangkitnya ISIS dan sebagainya disalahkan terhadap Hillary Clinton. Kata Trump pada sebelum tahun 2009 tidak ada yang namanya ISIS. ISIS tidak dikenal dan tidak begitu kuat dan baru muncul setelah Hillary Clinton menjadi Menlu. Itu pula yang selalu ditekankan bahwa dunia menjadi demikian kacau di bawah Presiden Barack Obama dan Hillary Clinton. Inilah yang harus dijawab Hillary Clinton dalam konvensi Partai Demokrat di Philadelphia pada minggu depan. Lovi. Baik, Nova, itu adalah visi misi dari Donald Trump. Namun apa saja langkah ke depan yang akan dipersiapkan Partai Republik dalam memenangkan Donald Trump saat pemilu nanti? Ya, Lovi dan pemirsa iNews, ada yang dikenal alias
terdongkraknya dukungan bagi calon presiden dari partai yang menggelar konvensi. Setelah digelarnya konvensi, karena banyaknya sorotan kamera terhadap konvensi dan banyak warga Amerika akhirnya mengenal lebih mendalam sosok capres yang diusung oleh partai tersebut. Tetapi ini biasanya akhirnya bisa luntur atau dimentahkan dengan kondisi di lapangan. Karena itu kita tentunya menunggu konvensi Partai Demokrat pada minggu depan. Dan setelah itu ada 3 debat capres di mana kedua capres siap untuk unjuk gigi dan beradu program. Dan yang menariknya adalah salah satu isu yang selalu diangkat adalah temperamen dari Donald Trump. Apakah ia bisa mendebat seseorang, apalagi seorang perempuan? Karena selama ini Donald Trump bila misalnya disodori pertanyaan oleh seorang wartawan perempuan, ia cenderung tersinggung. Tapi apakah ini bisa dipoles oleh Partai Republik? Inilah pertanyaannya ke depan. Terima kasih Nova Purwadi melaporkan langsung dari Ohio, Amerika Serikat. Selamat bertugas. Demikian pemirsa laporan TVE dari Ohio, Amerika Serikat.